Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina. Qulillahu asra'u makra. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birikum thayyibati wa fariqu biha ja'a tarikun 'asifu wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim ta'awu wa mukhlishina lahu-ddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Wa idza azaqna nas lan ing dalem nalikane ngicipno sapa ingsun, merasakan sapa ingsun, ngicipno sapa ingsun apa, ngekeki ingsun apa. Annasa ing manusa. Kufar Makkah tegese ing pira-pira kafir Mekah. Ingsun maringi utawa ngicipno rahmatan ing rahmat. Mataron tegese udan wa khosbanan kemaharjan. Mata-mata subur kemaharjan terus iki kuno wa khosbanan kemaharjan. Mimba didoroa ingsun maringi sause anane musibah, sause anane pateklik. Buksin tegese pateklik wajadabin dan masa kekeringan. Masat dum kang gepok apa doro utawa kang mekenani apa doro gum ing anak. Izan nalikane mengkono untuk rahmat sause bahaya. Lagu tetep kedhe kafir Mekah makron sifat mereka dhewe. Atau makron sifat durhaka di ayat dina ing dalam beberapa ayat itu. Bil istihza'i kelangannya wafat dibilang mendustakan. Qulillahu asra'u makrasan. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar. Allahu asra'u makra. Allahu asra'u luwih cepet apane makron, apane bales ning rekayasa. Mujazatan tegese bales ning rekayasa. Inna rusulana satemene utusan ingsun ayil hafadzata tegese pira-pira malaikat hafadzat swalo iku yaktubuna iku nulis sapa rusuluna ma ing perkara tampuruna kang direka daya sira kabeh kita iklan tak tampurun wal ya ilan yaktubuna ma yang turun huwa te Allah iku alladzi yusayyirukum kang melakokno sapa lajikum ing sira kabeh wa pikira atin yang surukum kang gelar sapa Allah ing sira kabeh fil barri ing dalam daratan wal bahri lan segara hatta idza kuntum sehingga ing dalam nalikane ana sira kabeh ana wujud fil fulki ana ing dalam sisi prau ing dalam prau sufuni sisi pira-pira kapal wajare lan lumaku apa prau te kapal bihim lan anas si iltifatun anil kitab dawuh bihim iltifat mengalihkan anil kitab saking redaksi kitab. Birikin kelawan anane angin thayyibatin ingkang apik, lajinaten tegese ingkang bersahabat, ingkang alus manane bersahabat, cuaca baik. Pafariku lan padha bunga sapa ngakeh dia kelawan iki lahri khin thayyibah. Saat mongko mendadak teko ha ing subun utawa ya ing pulet, apa iku napa angin asifun ingkang dahsyat saji dadu tegese sadi dadu rubu bitikse banget niupe banget kencangi taksiru kan iso mecah apa ikilah rekulasein saben-saben perkara wajah alan teko ing wong akeh apa almu coba gelombang nguli makanan saking saben-saben tempat wadonulan yakin sapa ngakeh ana sak tenung ngakeh ukita iku den liputi sapa ngakeh bihim kelawan ikilah ukita iku den kepung sapa bihim sapa wong akeh uhliku tikse bakal den rusak sapa wong akeh. Dalam keadaan ngoten da'awu wa mukhlishina lahu-ddin. Mongko padha njaluk sapa wong akeh Allah ing Allah mukhlishina kale ikhlasno kabeh lagu maring Allah. Murnekno kabeh lagu maring Allah adina ing donga itu tegese murnekno ing donga. Lain anjetana. Lamun nyelamet kala panjenengan ing kita min hadil ahwal sang ikhlas tragedi lan aku nanna. Yektene ana sapa kita minas sakirin yang setengah-setengah sing syukur kabeh ayil muwahhidina tegese wong sing bertauhid kabeh. Palama anja mongko semangsani lametna sapa Allah ing wong akeh idan nalikane ngono gumte wong akeh ya kuna iku padha lacut sapa ngakeh fil ardi ing dalem bumi suwil hakki lan tampa hak maknane lacut disirki tegese nglakoni kelawan kemusyrikan ya ayuhan nabi eling-eling manungsa inna wa barikum an muslimin utawi kelacutan sira kabeh ilmukum tegese kedaliman sira kabeh ala anfusikum dolime ning awak dhewe sira kabeh
Li'anna ismahu krana sakmene dosane dolen yu alaiha ing atase anfus. Mata al hayatid dunya iku krana seneng ning ikilah penguripan dunya. Dua tiga iku ya mata al hayatid dunya iku seneng penguripan dunya. To mata al hayatid dunya krana seneng penguripan dunya. Ta tamat tauna kang gawe seneng sira kabeh ing dalam dunya kalilan ing dalam wektu sing sithik. Suma ilena mongkon limaring kita marji hukum dibali sira kabeh badal mati sawise mati. Kanu nabi hukum mongkon nyritani ingsun kewi sira kabeh dimaklan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Panu jadi mongko males ingsun kum ing sira kabeh ali ing atase mata malu. Wa pikir atin dinas di mata tamat tauna. Tegese gawe seneng-seneng sira kabeh. Innama masalul hayatid dunya anu sine utawi perumpamaane penguripan dunya, sifatul hayatid dunya tegese sifat penguripan dunya. Iku kama ini kaya dene udan matoren tegese kaya dene hujan to udan. Anzalnahu kang nurono ingsun ku ing mak minas sama sanging langit. Sause turun murni pastala to mengko dadi campur bihi bil mak bisa bagi apa nabatul ardi apa tanaman bumi. Wasta bakalan dadi jumbo atau dadi campur, dadi menyatu apa bak sebagiane ikilah tanaman dibanding dan sebagian sing liya. Mimma bayane sing perkara yakul ingkang mangan apa ana manungsa minal buri sanging gandum wasyair lan sami jenis biji-bijian gandum wa wiri malan jane berdilan sair. Walan amulan mangan apa pira-pira kewan minal kalai saking nggon pangonan nggon penggembalaan. Hatta ida kodat singgang dan nalikane ngalap apa alat bumi subah ing napa mata keemasane bumi mata loh jinawine bumi bahda tegese masa subure arat minan nabat saking pira-pira tanduran wazayyanat lan dadi terhias apa arat bizahri wa asu tazayyat tilati ta'zaan wa tilat wa udhimat tizat wa donalan yakin sapa ahli wa sapa penduduk bumi annahum tatene ahlul ardi qadiruna wong sing kuwasa kabeh alih ing atase arat mutamakinuna tegese sing kuwasa kabeh mintah silih maria saking ngasilno buah arat atah mongko teko ing ikilah arat manane syukur bahan iki apa amruha apa keputusan ingsun qadauna tegese keputusan ingsun awaza guna utawa siksa ingsun lelan ing dalem turina ana haron to lelan ing dalem bengi ana haron to ing dalem turina pajana ha mongko gawe sapa ingsun ing arat darah tegese tanaman arat hasil dan ingkang den panen kan maksud kaya dene barang kang den panen bil mana jili lan pira-pira ya iki kuno manane ani-ani napa alat panen sing dhisik terus saniki iki napa peso ta napa sing tinggi nebang napa padi ka alam tasnabil amat kan jenenge kelakuan sapa patun ka anah kaya sak temene arep iku lam tasna iku ora temuge ora tau ana apa arep takun tegese ora ana apa arep diamsi ing dalem duki kadari kaya mungkon-mungkon kabeh fasilun nerangno ingsun mubayyin tegese jelasno ingsun al ayat ing grogro ayat di kaum men kedue kaum nyata fakaru nakang podo mikir sapa kaum di kaum nyata fakaru di kaum men kedue kaum nyata fakaru nakang gelem angan-angan sapa kaum wa wa yad'u ila daris salam wa wa yad'u ajak sapa Allah memohon minta sapa Allah ajak sapa Allah ila daris salam maring omah kang rupa keselamatan ai salamati tegese omah keselamatan wa yad'u daris salam kal jannati swarga didoai lan ajak ilal iman maring iman waya dilan nunjukna sapa apa man ing wong ya tau kang ngersakno sapa iman hidayah tau ing nunjukna iman ila siratin maring dalan mustaqim ingkang dikti Islam tegese agama Islam. Pone iki kula terangaken ya saya napa. Nangge uslub apa? Uslub khas Quran iki. Uslub niku tata bahasane khas Quran. Niki kasil online iki dadi dengan sing hafal Quran iki ngangge istilah. Ya, kalau dalam bahasa Quran, ya, dalam ulumul Quran, semua istilah itu tidak ada yang tidak dikehendaki, termasuk masalah-masalah fisik, masalah-masalah yang kaitan fisik atau materi. Ini kalau contohnya kita ngayat ini, wa idza azatnanna sarahmatam min ba'di dzarra amasatum idza lahum makrun nabo fi ayatina qulillahu asra'u nabo makro inna rusulana yaksufuna ma tamkurun. Waladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibati wa farihu biha ja'arihun asif. Ngeten misalnya jenengan naik kapal itu mesinnya bagus standar, artinya sudah dicek ya baik baru, fisiknya kapal juga bagus baru. Tentu dengan keadaan yang semuanya standar, kita ini ketika melaut itu akan yakin selamat. Ya, kemarin kasus Titanic.
Ketika mesinnya bagus, kondisi kapal bagus, kita akan yakin apa? Selamat. Nah, Al-Quran cerita bahwa untuk selamat itu kan bersyarat, misalnya kalau berlayar pakai layar, itu bersyarat dirikin apa? Thayyibah. Harus ada unsur angin yang kita kehendaki, cuaca yang baik. Sementara fakta dalam teori alam, ada El Nino, ada angin-angin yang gawat. Ya, ada angin-angin yang potensi merusak, entah itu topan, entah El Nino, entah apa, entah angin puting beliung, entah apa. Jadi kalau balik ke teori ini Quran. Nah ini yang nggak disadari manusia. Dia tahunya mesinnya baik, kondisi kapal baik, cuaca sedang baik. Tapi Allah kan tetap mengendalikan cuaca yang buruk ini dalam kendaliannya. Dan setiap saat kalau Allah tidak berkenan, yang cuaca buruk ini yang dilepas. Kemarin malaikat yang sangar-sangar yang dicolok, malaikat rahmat ditarik. Nah, manusia itu tahunya yang dia lihat secara fisik bahwa sekarang yang dia alami adalah kapal baik, mesin baik, cuaca. Dia lupa ada satu kondisi, yaitu jahat hari pun asik, potensi ada bencana, ada bahaya dan sebagainya. Nah di sini Allah memperingatkan betapa setiap saat yang dialami manusia itu benar-benar di luar kendalinya. Ya di luar kendali. Makanya kalau ngecek Quran 30 juz ini kalau ngecek. Pada akhirnya yang paling benar itu dalam ilmu ya hanya orang-orang hakikat. Meskipun ilmu itu harus dibatalkan demi hukum, karena bahaya kalau dipakai. Tapi pada akhirnya yang paling benar itu hanya ilmu hakikat, yaitu bahwa pada akhirnya kata yang paling abadi di alam raya ini hanya kata Allah, liane itu batal kabeh. Dzalika bi anna wal haqqu wa anna ma yakunu min dunihi wal batil. Misalnya begini, ada ilmu Al-Quran yang semuanya itu bisa batal kalau lafaz Allah dibuang. Misalnya begini, dan ini nyata ya, nanti diingat-ingat lagi sing apa lafaz Al-Quran. Misalnya begini, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba. Seperti ayat-ayat waladzi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan atasyur. Anak kecil, orang kafir, orang ateis, orang apa saja itu tahu kalau proses manusia itu kecil, kemudian dia agak dewasa, terus kuat, umur 30 tahun, nanti 45, 50 mulai rentah, 70 tambah rentah, terus mati. Semua orang tahu. Tapi kenapa Quran cerita itu? Allah lah. Ya, jadi ilmunya di Quran hanya karena nyebut Allah itu. Allah lah yang menciptakan kamu dari kecil. Kemudian Allah pula yang dari kecil kamu beranjak besar. Allah pula menciptakan kamu kuat, Allah pula yang menciptakan kamu rendah. Dan nanti diterangkan lagi, Allah pula lah yang menciptakan kamu hidup. Dan Allah pula lah yang mematikan kamu. Allah pula lah nanti yang membangkitkan kamu. Sehingga ilmu Allah ini yang abadi. Lihatlah ini ilmu-ilmu yang didikte oleh hijab, oleh yang kita alami. Jadi tadi kalau bolak-balik matur, bahaya seorang pakar, seorang manusia, seorang siapa saja adalah percaya yang kita lihat. Misalnya begini, ketika orang-orang kafir itu melihat tulang belulang yang sudah hancur, aida kunna idzama warufatan, aina lama kusuna kalkan apa? Tidak. Masa kita jadi tulang belulang sudah hancur lebur, nanti bisa dibangkitkan lagi. Dia berpikiran janggal begitu kan karena berdasar. Tidak mungkin tulang yang sudah jadi tanah kemudian nanti jadi manusia lagi. Sebetulnya kalau bicara tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi adanya dia sebagai manusia dan dulu-dulunya tanpa materi, ya tanpa apa? Materi. Dia bicara tidak mungkin kan karena dia berpikiran masa tulang yang sudah hancur lebur nanti bangkit lagi. Caranya gimana? Dia lupa bahwa dirinya sekarang wujud itu dulu caranya gimana. Dia juga tidak ikut mewujudkan dirinya sendiri, juga tidak ikut proses dalam wujudnya dirinya. Mulanya dari pengiran anaknya menungso. Innama bahuikum ala anfusikum mata al hayatid. Yang menjadi kamu bodoh itu cara berpikir itu melihat materi. Mata itu materi. Ya. Cuma kayak maknanya kesenangan dunia. Mata mut'ah mata itu materi. Makanya kalau dalam bahasa Arab asdul mata itu hanya mengambil apa? Materi, ya. Cuma orang salah kaprah nama-nama mata itu sesenengan sebenarnya al mata artinya apa? Materi. Hadhihi matauna. Ini barang saya. Akhdul mata mengambil apa? Materi. Ini kalau cerita ilmu tauhid ya. Sehingga manusia ya terus begitu dia. Ketika dia berpikir masa sudah telulang bulan bisa apa?
hidup lagi, dia janggal. Padahal harusnya lebih janggal wujudnya dia dulu juga tanpa asal usul. Misalnya manusia pertama Adam diciptakan dari tanah. Dia sendiri seorang profesor, dokter, seorang ulama, seorang kiai sama saja. Dia tidak tahu cara dia wujudnya dulu kayak apa juga nggak tahu. Tahu-tahu dia lahir butuh makan, butuh minum, butuh kawin, kasusnya akeh. Barang kasusnya akeh dan mikir agama nyoal nopo? Aku ngurusi kasusnya dhewe ra iso kok ngasusno kawin nopo? Sihir. Ngono ku repot. Soal itu buat teori politik, buat apa ben wong ora mikir perkara liya urusan ente nak ngurusi awake dhewe ra bar ora ngurusi apa? Wong liya. Ini penting kalau terangkan. Lah dalam tradisi Quran itu begitu terus. Misalnya di surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'in ma'in." Andaikan setiap saat air itu saya tarik, kamu mau apa? Tapi manusia cara berpikir kan saya haus dan bisanya ndak haus kalau minum air. Dia tidak pernah mikir. Dia didesain haus itu karena apa? Dia punya konstruksi tubuh yang harus haus. Dan konstruksi tubuh yang harus haus itu butuh air. Itu semuanya Allah menciptakan itu. Allah bisa merubah dari desain awalnya desain berubah. Kalau berkali-kali menerangkan, jangan katakan kalau orang pornografi itu menjadikan syahwat. Gus, jenenge wong blodor ketok susune pupune mesti wong syahwat. Itu tidak mesti. Sekarang yang blodor itu wong Afrika sing delok sampeyan Melayu. Karena desain saraf sampeyan tidak akan syahwat sama orang apa? Afrika. Sampeyan ndelok Miss Universe Afrika sing paling ayo janggal ayune nang ndi. Ya karena desainnya memang desain sampeyan beda dengan desain Afrika. Kamu tidak bisa nyifati bahwa kotoran manusia itu menjijikkan. Ini kotoran manusia mesti menjijikkan. Desain hidung manusia didesain jijik. Tapi ayam didesain itu menarik. Cara ayam pizza. Paham ya? Lah manusia kebodohan. Ayam memangan kotoran manusia. Jadi ayam manusia tertarik. Bodoh. Manusia mesti bodoh. Akal-akalan gampang. Iwak gede mangan uget-uget, mangan cacing. Sesuatu yang menjijikkan. Nggih, iwak-iwak teng kali rak pakanane, iwak lele rak pakanane barang-barang jorok. Manusa jorok. Tapi ketika jadi iwak lele sifat. Jadi manusia akal-akalane gampang. Dari pangeran innama bayyukum ala anfusikum mata al-hayati. Tidak pernah tahu, dia cara berpikir tidak pernah komprehensif, tidak pernah sempurna. Lah wis ora tau sempurna nyongko bener. Nyongko napa? Tambah pintu meneh. Tambah napa? Pintu. Wong kemiskinan dari perkara kawin siri sing cek duwe bapak yo kere-kere. Iku bapake yo utang ya tercatat ning kau. Ayo kowe kere. Padahal tercatat. Nanti kalau siri tidak bisa maris bapak ono lar bismillah ono sing diwaris kere. Sing diwaris itu apaan? Misalnya kalau rukin pasti diwaris apaan? Iku ya tercatat resmi. Ya didongani kiai kami ini kere tetep napa? Ngono kere kok dikae-kaekno ben napa? Itu kan terus repot manusia kan. Lah sing diri ya padha dene, terus kere kok diribu arah. Kere kok poligami napa? Bojo sita ora kelar ngerti napa? Poligami lah. Sing poligami penggemar ora dinapakoki ora dan berburu lewat dukun. Senenge lewat napa? Paham ya? Jadi potensi-potensi yang di sekeliling kita itu semuanya itu hijab. Dan hijab ini hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa ini cuma napa? Hijab. Bahwa manusia itu cara berpikir dihalang-halangi oleh yang di sekelilingnya, yaitu materi-materi yang kita lihat terus. Yaitu tadi misalnya karena kita sebagai manusia didesain melihat itu butuh mata. Ya, kalau lapar itu butuh makan, kalau haus itu butuh minum. Desain ini kemudian jadi hijab. Kalau tidak minum ya tetap haus, kalau tidak makan ya tetap lapar. Itu hijab, berpikir gitu itu berpikir bodoh. Harusnya ada gitu. Allah lah yang mendesain kita untuk sementara ini di dunia ini. Kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain itu. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita nopo bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan desain-desain khas kekudrahan Allah yang mutlak. Misalnya Nabi cerita, nanti orang yang minum haudi
Kanjeng Nabi itu punya al-haud, punya telaga kausar. Nanti siapa saja yang minum telaga kausar saya, satu minuman saja nanti tidak akan haus selamanya. Itu mungkin sekali, karena kita sekarang haus ya karena didesain haus. Kalau desainnya dirubah ya enggak. Nah, desain ini nanti oleh manusia malah jadi tidak. Jadi tadi kalau kita berpikir undang-undang pornografi, kalau orang mencontohkan payudara dan paha, maka bikin birahi. Birahi itu pornografi. Oke, atas nama aturan syariat kita sepakat. Ya, atas nama aturan syariat. Tapi atas nama ilmu hakikat ya enggak, yaitu tadi. Sekarang orang Indonesia sama orang Indonesia, mbok pakaian berukut nak serahin mata keranjang tetap sahabat. Wong Afrika kon udo kowe lari. Paham ya? Berarti kenapa ini pornografi malah bikin orang lari, dan bikin orang birahi dan malah apa? Kowe nak delok ning Afrika sono pemerkosaan gak janggal, kok iso ngono diperkosa. Dikira aku enak iki men, cara sampeyan iki. Sama orang Afrika delok wong kita diperkosa ya janggal. Wong kok kabur cempek kok dujan. Lah coba, sampean ditambahkan orang timika diperkosa. Padahal mengangguk kenapa? Kotake mengangguk kotekan. Kok iso ono sing saling memperkosa? Padahal sampean roh melayu. Itu jelas pernah. Itu karena desainnya beda dari awal saraf yang diciptakan pada orang Jawa dengan desain yang pada orang apa? Irian orang Afrika beda. Lah, kita harus ingat terus bahwa semua itu karena hasil desainnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak kita akan jungkir balik cara berpikir koyok kafir-kafir Mekah. Kira berpikir aida kunna idoma warufatan aina lama kusuna kal kenapa. Jadi mulane ketika wong kafir ngomentari Muhammad itu wong aneh. Mosok balung wis ajur sok ben iso ditangekno meneh. Terus jawabnya pangeran wa in ta'jab fa'ajabu qauluhum idza mitna wa kunna turaban. Kalau sama-sama aneh menusuk. Saaneh-aneh pangeran sing gawe donya iso ngatur saenake. Luwe aneh meneh kowe ra melok gawe donya kalau komentar. Pak, dari pangeran wa inta ajab ya Pak ajab kok padha-padha aneh kowe ora melok ngatur donya kok melok napa? Komentar. Lalu kula sering ditakoki mahasiswa filsafat. Katanya semua sudah kehendak Allah. Kenapa ada surga dan neraka? Karep-karepe dhewe dihisab-hisab lah iku anakku kowe ora melok duwe donya kok melok mikir. Lah pangeran duwe karep-karepe dhewe dilakon-lakoni dhewe cek bener ndekne sing duwe karep ben dilakon-lakoni dhewe. Lah ora melok duwe donya ya ora melok duwe karep kok malah nyoal iku malah aneh. Aneh kowe ke pangeran itu. Kowe aneh kowe timbang ambek. Tapi ini tetap aneh kan ndak adil gini-gini. Lah ya aneh kowe. Wong kowe ku makhluk kok nyoal sing gawe. Tetap aneh itu. Ada dari Quran, aneh wong kafir timbang aku dari pikiran. Aku muni wong wis janjur leburah tak tangekno aku nyatane iso dari pikiran. Lah kowe. Iku sing disebut ning surat napa Kahfi ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqana anfusi. Menuso iblis yang melete-lete komentar terus. Padahal saya tidak pernah menyaksikan reputasi mereka. Pas tahu gawe langit ya ora melok ngewangi. Pas tahu gawe bumi ya ora melok ngewangi. Bahkan pas aku gawe awake dhewe lho dekne lho kepentingane awake dhewe lho ora melok ngewangi. Lho ngono kok saiki ngewani aku. Ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqana anfusi. Menuso jin kabeh iku ora melok-melok pas tau gawe langit bumi gak ngewangi blas. Bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri ora melok napa? Nyewa. Mulai dari teori ini bener kita ini ngaji kula ini pas surat Taubah, nggih pas surat napa? Taubah. Ketika wong munafik dikon perang ra gelem, alasane demi bojone. Iku pangeran gak trimo ana alasan ora melok perang mergo rumah bojo anak cara pangeran ra trimo. Karena dalam bahasa Tuhan, nggak ada kamu punya anak istri itu udah ada. Bojomu sing gawe sapa? Wong rabi bege seumur 20 tahun, mbok keloni seumur 20 tahun. Sing gawe mulai cilik ning kandungan yo pangeran. Sing gedhekno napa? Pangeran. Modal mau ngeloni tok wae ngrasa melok du. Kowe ku wong paling ra berhak nek mati wong wedok kudu ndung ora melok ngrumat, ora melok gedhekno, ora melok ngekeki nafas, ora melok ngekeki ayu, ora melok ngekeki macam-macam. Kowe karek nek mati tok cangkem. Cangkem.
Dari wah, paham ya? Gusti nak tak tinggal bojo kula sepundi. Lho kok iso ngono? Nak kowe darani cai UM hanya karena bojo, lha aku pangeran malah buyute wekku ya. Sebab itu Tuhan tidak bisa nerima alasan sagolatna ambaluna apa? Gusti saya ada ikut perang karena sibuk ngurmat keluarga saya. Kakak saya ini batal demi hukum cara pangeran. Kita ngarepe pangeran ini soya saya ini batal. Mulane cara tasawuf dosa paling gede dosa anania. Muni soya saya itu mari. Kenapa? Anania karena batal. Bahasa manusia di depan Tuhan pasti batal itu tadi. Gusti, kalau nak perang anak kula sepundi, bojo kula sepundi. Ning arepe sing duwe-duwe jadi muni wae ku. Kowe wis dibojo biasa. Perkara dicatat ning kawah ngono to. Paham ya? Sing gedhe sapa? Sing ngekeki nafas sapa? Sing ngekeki kehidupan sapa? Kan pangeran kabeh. Nah, kowe ngomong ngono ning wong liya bener iku bojomu dibanding wong liya itu. Tapi iki ngomong ning karepe pangeran. Dan ini yang enggak disadari ya. Aturan-aturan syariat fikih yang ketat kadang melupakan ilmu hakikat yang di sini. Sehingga runtuh. Semua kebenaran sejati akhirnya runtuh. Karena ada berkas-berkas syariat yang dari hijab. Nah, sebab itu ulama-ulama yang top-top dulu mesti menyisakan hakikat. Meskipun hakikat atau ilmu yang nggak bisa dipakai, tetap apa ya, meskipun hanya seberkas-berkas pun, itu tetap diajarkan. Karena bahaya sekali kalau hakikat ini apa hilang. Bahaya. Meskipun kalau hakikat dipakai secara ekstrim juga bahaya sekali. Kayak kasusnya Husain Al-Hallas, kasusnya Siti Nawawi, benar bahaya sekali. Karena nanti kalau dipakai secara ekstrim juga akan bahaya. Tapi Quran biasanya cerita itu biasanya ya syariat ya kayak tadi misalnya orang pergi ke laut. Dia ketika melihat mesin kapalnya standar, dia akan terbius oleh fisik yang standar semua. Ngira selamat. Dia lupa banyak hal di luar kendalinya dia. Misalnya tahu-tahu ada ombak besar di luar kendalinya dia. Ada angin topan, puting beliung di luar kendalinya dia. Misalnya pilot juga sama, pesawatnya standar apa-apa standar, tapi tahu-tahu dia ngeluh, dia darah tinggi atau jantungan pingsan mau apa? Diganti kopilot itu mau pingsan mau apa? Mudah sekali kalau Allah merubah keadaan. Paham? Terus ini kenapa? Ini kembali ke istilah Quran. Pada akhirnya bahasa Quran paling sejati itu bahasa gua. Huwal ladzi huwa itu Allah. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa melaut. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa ke sana kemari. Huwa. Lah huwa ini oleh ilmu-ilmu hakikat disebut dhamir apa? Sa'an. Dhamir sa'an ini kemudian dalam ilmu hakikat disebut fa'usribat makna dhamiris sa'an. Orang-orang yang sudah sampai ilmu hakikat itu tidak bisa kecuali berhubungan dengan dhamir apa? Sa'an. Nah, dhamir sa'an ini kemudian ada torikot-torikot sing wiridane ora la ilaha illallah tapi hu ini maksudnya huwa gitu. Huwa ini lak diwakofno cara tajwid dadi napa? Akhirnya ana wiridan huwa ini wae tau itu. Hu. Ya tapi murtine sak sing wiridan padha ora paham. Tapi itu sajane itu secara tingkat ilmu niku kelasnya tertinggi wiridan sing hu itu tertinggi itu. Tapi itu sudah hilang ilmune apa? Jadi sing maca nek sing diwacana padha ora paham. Sakjane niku ilmu tertinggi. Mergo maknane falam annahu la ilaha illallah. Annahu itu mertaan hu. Ketika surat Ikhlas kul huwallahu ahad. Hu itu isine Allahu ahad. Terus mriki huwal ladzi tariku hu niku. Makane wonten toriko sing namung dite napa hu niku maksudnya napa? Hu yang menunjuk pemeriksaan sing menyebut Allah. Makanya terus ada yang berlebihan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning Bismillah. Wis kurang ekstrim. Bismillah dikumpulno ning titik ning bab. Mergo titik bab nuktatul wujud. Inti tari napa? Wujud. Titik itu jenenge napa? Nuktatul wujud. Karena inti tari wujud ya di titiknya bab itu, yaitu wujud dua itu. Mungkin dunia ora gendho kenapa? Polisi ini kudu utang jasa mbek maling. Polisi itu gaji tetap, mergo ning dunya akeh kriminalitas. Akhirnya negara harus bikin polisi. Polisi digaji mergo ono potensi kriminal. Jadi ono polisi baru kae ono maling. Wong bener kok sangka baru kae wong sesat. Mbok nalar iki. Ono polisi mergo ono tingkat kriminal.
Akhirnya polisi tidak ditetap mergo ngurusi kriminal. Berarti polisi itu gaji barokah ono kriminal. Nah misalnya buat ilmu hakikat itu tak dunia hancur kan. Terus gue ngalah kriminal tidak mungkin. Lah tapi ono polisi buat unsur liane kriminal yo ora iso. Belum mana polisi mergo ono apa? Ono presiden ini mergorong bodoh. Isane urip nek ono sing ngatur. Nah, akhirnya kita kei kesempatan ngatur. Nah, aturnya peset gegere gak karuan. Berarti barokah pemimpin, barokah wong. Mana kalau orang tahu dengan anak-anakku jadi kiai, boleh manfaat. Mungkin orang kiai jadi paling gorong bodoh, gorong kan ngalir orang tanya. Orang bilang ngaji be aku. Jadi kalau jadi kiai barokah kan bodoh. Sudah, lah ilmu hakikat senengane mikir dulu dijungkir balik tuh utar. Yo tujuannya kita tok, ben akhirnya ngerti pada akhirnya sing wujud hakiki namun Allah Subhanahu wa taala. Lha kok ngono ta? Lu sakjane Fatihah, maknane Quran kabeh kumpul ning Fatihah, Fatihah kabeh kumpul napa? Bismillah kumpul ning bak dari nuktatil wujud intisari napa? Nah itu yang dipakai hakikat. Tapi andekan kita pakai ini juga sesat. Sehingga Wali Songo itu mati-matian melawan Siti Jenar, mati-matian betul. Dan cara syariat sampai dihukum mati. Dulu Husain Al-Halas oleh Imam Fakhrul Razi juga dihukum mati. Itu tragedi yang kesekian kali. Kasus Siti Jenar dulu di Irak, dulu di Mosul itu ada kasus besar daripada itu Husain Al-Halas. Itu mesti ada. Karena nuktatil wujud ini ya itu begitu tadi. Pokoknya buah semuanya itu buah. Karena ya misalnya ada kapal, ada perahu, ada apa, ada pengaruh. Lah Allah lewat aturan-aturan ilmiah ekosistem alam menerangno kabeh. Misalnya begini kalau bolak-balik nak tengene petani-petani kalau terangkan. Manusia itu hanya tahu hujan. Tapi kan nggak tahu proses penguapannya dari air laut. Posisi air laut bergantung pada posisi rembulan. Leong udan gantung penguapan laut. Nguape laut gantung angin. Lo tekan posisi gelombang, anut posisi rembulan. Itu kan betapa ekosistem ini diatur sedemikian rupa. Tapi manusia tetap bodoh. Roy udan ya udan. Mata al-hayatit. Wah, nak udan aku adus, nak udan nandur padi sudah. Nggak mau tahu dia pangeran di hutan kangelan desain ngalor itu urusan. Nah akhirnya pangeran kakuati itu. Cara pangeran itu ayat-ayat kehebatannya pangeran. Mulane inna fi khalqis samawati wal ardi sampai watas rifir ria. Nah angin wis diatur lagi terjadi wasahabil musakhkhari baina sama'i wal ardh. Nah angin didesain sedemikian rupa iso nguapno air laut, engko terjadi as-sahabil musakhkhar. Ana awan sing menggantung baina sama'i wal ardh. Tapi manusia ini bodoh. Mergo dene pikirane mata al-hayatit, iya, pokoke ana udan nandur pari sudah. Mulane ciri utama ilmuwan iku mesti ra seneng nandur pari. Mergo mikir to. Sekali dia seneng nandur pari ra iso dadi ilmuwan. Lah ora ulama kok seneng mergawe, mesti ra pati ulama. Oh, mesti ora mungkin. Ora ulama kok seneng petani, seneng dagang, mesti ra pati ulama. Ya wong saleh ora, tapi ra pati ulama. Karena betulnya mesti ra iso. Dia jadi seorang pakar yang hebat mesti ra iso. Kalau hutan dia rasa tahu mikir, jadi kalau isono hutan musimnya ini kok mundur sampai. Nah, pakar mesti itu. Ini karena gelombangnya begini, trennya begini. Kenapa sekarang hujannya terlambat? Karena kemarin ada ekosistem sing agak rubah begini gitu. Gitu, nah dinalar kan gampang sekali. Artinya kalau orang supaya punya dasar ilmu astronomi kenapa? Dinalar kan mudah apa? Mudah sekali. Paham ya? Tapi itu semua tetap hijau. Ya, ini disebut innama qawlukum ala anfusikum mata al hayatid dunya. Pada akhirnya itu karena kamu cara berpikir itu materialistik. Tergantung kalian apa? Terus Allah ngajak balik malih terus wa yatu ila salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Pada akhirnya hanya Allah saja yang mengajak kamu menuju dari salam. Baik as-salamah di dunia maupun as-salamah apa? Hanya Allah saja, bukan yang lain. Misalnya begini, kalau sering mikir, misalnya begini. Sampai jadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan apa. Paling banter negara, penghormatannya negara pada kita, paling banter kita tidak di penjara. Karena kita tidak melakukan tindakan apa? Kriminal.
Setelah itu kita dapat gelar warga negara yang baik karena tidak melakukan tindak kriminal dan bayar pajak. Kita dapat gelar warga negara yang apa? Tapi itu beda sekali. Kalau kita mengikuti perintah Allah, kita tidak sekedar jadi warga yang baik, bisa bertakhta, bisa jadi raja. Misalnya begini, kalau dalam cerita ilmu hikam, dia bangun tidur misalnya. Al-Aqil, seorang yang punya akal, itu kalau bangun tidur, tidak asbah, kalau dia bangun tidur, dia akan berpikir, madayat alu-wahubi. Kira-kira Allah hari ini ngasih saya apa, memperlakukan saya kayak apa. Wal-ghafil yaqulu mada'akal. Kalau orang yang lupa Allah, dia akan berpikir, apa yang harus saya kerjakan. Itu efek daripada tauhidnya itu besar sekali. Kalau kamu dari awal itu menunggu rahmatnya Allah, setiap saat kamu pasti tidak akan bingung. Mereka yakin bahwa urusan ini di tangan Allah. Tapi kalau kamu dari awal berpikir, apa yang harus saya lakukan? Nyaur utang, duit, duit. Ketuku mobil, ya duit, duit. Nggak apa yang nyenang bojo, ya duit, duit. Bingung. Dapat bingung, Allah jadi tulang, dia mau nggak sih mikir, aku suka malah bingung. Mungkin nggak aku, sing utang gue apa nyaur. Mungkin ada lagi, kenapa lah utang? Pasti orang kalau apa? Pengiran ora kepen tuku mobil, ora kepen di toko, ora kepen di pom bensin. Kok saiki bukan melok napa? Orang-orang kayak begini dalam hadis qudsi nanti di akhirat dihisab. Kowe ning donya pirang tahun dari pengiran. Iku kitab paling berat, lan iku ditobat tenan. Boten mesti kula selawase pengiran jenengan ora. Dari sapa yang mengira aku? Gue hampir tangi suri muni apa yang harus saya lakukan? Saya harus bagaimana? Soalnya saya apa yang dunia yang berarti sama memang itu yang disebut walatus alun nayawa idin. Semua nikmat yang kamu rasakan karena berdasar anania, berdasar kamu merasa dari diri kamu sendiri itu hisab. Jika sampai orang potensi nerakanya masih tinggi sekali, sangat tinggi. Potensi nerakanya masih sangat tinggi. Di Quran itu kriminal betul. Misalnya ada orang dapat rezeki terus bilang inna ma'utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena pengetahuan saya. Lu pengiran enggak mengakui pengetahuan. Pengetahuan itu hanya diakui Tuhan sebagai kesaksian, bukan pengetahuan sebagai pencipta. Misalnya ada orang pakar diabetes atau cangkok. Pakar itu kan sudah detail. Orang bisa transplantasi atau apa kan sudah hebat. Tapi sehebat-hebatnya orang kan karena tahu benda ini didesain Tuhan. Misalnya apa liver, misalnya atau apa. Benda ini didesain Tuhan bisa berkembang dan bisa tergantikan. Benda ini tidak. Sehingga seorang pakar kan paling banter, pakai suku cadang ini saja. Karena di benda ini punya watak, punya karakter, bisa mengembangkan dirinya sendiri. Loh, saya ini mengembangkan dirinya sendiri kan benda ini. Dan benda ini punya watak itu yang menciptakan Allah. Loh, kira Arab tak orang. Lah, roh itu mau kesak. Manusia tidak pernah punya status alkoholik sebagai pencipta. Lah, itu tidak ada orang manusia sampai dianggap pangeran ngaku pangeran. Saiki ana wong rasa pinter. Wong rasa mangan iso waras nek diinfus. Mergo mangan nanti jaringannya ke sini, ke urat ini, misalnya ke ini. Makanya fungsi makan bisa diganti infus. Loh, infus itu bisa berjalan, itu kan berdasar fitrah yang sudah diciptakan Tuhan. Allah bikin pori-pori didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilewati apa? Infus. Allah menciptakan fungsi air infus sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan fungsi makan. Lalu peran manusia di mana? Kan hanya peran kesaksian. Dia tahu fungsi itu, kemudian melakukan itu saja. Tapi fungsi-fungsi benda ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bilang saya, maka dia kena vonis syirik khafi. Ini namanya kena anania. Nah, kena anania ini bahaya. Sampai walatus salun ya Bapak Ibn. Paham ya? Terus ini peringatan dengan jenengan dan itu harus dilatih. Karena Quran itu sering ada ilmu yang kelihatannya biasa. Nanti nuktatul wujudnya itu didomir Allah. Ya, didomir Allah. Dan itu banyak sekali, hampir semua Al-Quran. Ya, hampir di semua Al-Quran itu nanti nuktohnya, ya, nuktatul wujudnya itu di Allah. Atau didomir apa? Didomir apa? Syah. Misalnya begini. Syaidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam
bil. Pada akhirnya Allah, malaikat, ulul ilmi itu fungsinya itu hanya bersaksi. Kemudian Allah punya tambahan satu sifat lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau manusia itu paling banter hanya bisa menyaksikan. Rabbana ma khalaqta hadza Karena itu tadi, misalnya kita pakar apa saja. Bisa jadi pakar, tetap memanfaatkan alam yang sudah punya karakter. Dan itu yang menciptakan tidak kita, tapi Allah. Misalnya menciptakan hujan buatan. Karena sudah tahu dia, kalau mendung di arah sini, kemudian dirangsang pakai garam. Garam itu punya karakter begini, mendung punya karakter begini. Sehingga kalau dirangsang pakai garam, nanti hujannya lebih cepat atau areanya lebih luas. Loh, dia bisa gitu karena ada karakternya garam, juga ada karakternya mendung. Paham? Artinya semua ilmu manusia itu pasti sudah numpang lewat sampai karakter yang sudah didesain Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari idenya dia, kemudian dia yang menciptakan. Kasus operasi hati barang nonton. Karena hati itu bisa diketok dan dalam sekian hari pasti tumbuh lagi. Lalu sifat tumbuh lagi dia menciptakan ilmuwan apa Allah? Allah, manusia hanya tahu saja pola-pola yang ada dalam sifatnya Allah. Ya, itu yang dimaksud waladzi yusayirikum. Wong karuan trimo numpak kapal, apa yang boleh iwak. Iku istilah Allah kedua, Allah lah yang menciptakan kamu ke laut. Nah, tapi kapal kan sing gawe aku. Mesin sing gawe aku misalnya. Nek kok kayu jadi sing gawe pengiran. Mesin sing gawe kok besi sing gawe napa? Tapi iki sing gawe aku. Gua gawe kabelan aku kepene Malioboro agak didone ning laut. Kowe dikarep tok moro laut itu ya kehendaki Allah. Mau perhatikan dia Allah kowe karep turu ya ora didone napa? Kowe saiki kepene Malioboro ya ora didone apa? Makanya kalau Quran dibaca orang hakikat itu maknanya akan jauh lebih tinggi. Ternyata intinya waladzi sayyikum ya duanya itu. Paham? Allah lah yang menjadikan kamu berjalan di laut. Kenapa Allah? Karena kapal sudah ada, mesin sudah ada. Tapi kalau Allah menghendaki kamu ingin ke pasar atau tidur, kan tidak jadi ke laut. Paham? Jangan katakan lu, wong moro laut kan fenomena biasa. Kenapa dibahas Al-Quran? Ya rusak, banget ngono ya. Padahal cara ilmuwan laut iso nampung kapal itu butuh satu desain yang luar biasa. Tingkat garamnya harus sekian, tingkat kepadatan zat apa harus sekian. Sekali tingkat garamnya melebihi atau apa nanti kayak laut merah barang yang di situ terapung itu kan desainnya kan bulat sekali. Tapi rom kan pokoknya kapal iso liwat untuk iwak bariku mangan. Nah itu jenis innawa baryukum ala anusikum mata al hayatin semari buento cara berpikir yo ngene. Padahal nambah pikir kapal itu terapung itu butuh desain yang detail sekali. Karena ada desain air tertentu yang kalau begini itu tidak bisa apa itu beda sekali. Misalnya karakter laut merah dengan laut apa di Jogja itu beda sekali. Makanya ada laut-laut yang orang di situ gak bisa ngelangi laut apa terang. Karena jasnya apa, ngandung apa itu terserah Tuhan semua. Tapi kita enak saja tinggal makai, bukan antai wakai, didol di duit marun bermangan dengan. Yaitu innama babikum ala anfusikum napa matal hayat itu. Dari semua rindunya rusak ini. Mohon doa teruskan ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina tetep kedhe wong akeh ahsanu kang nglakoni ihsan sapa alladzina nglakoni iman nglakoni ihsan sapa alladzina oleh nglakoni ihsan bil imani lan iman al husna utawi entuk kaapian ail jannatu tegese soben untuk swarga wa ziyadatun untuk tambahan di luar masuk swarga untuk bonus untuk tambahan ya teziyata iku an-nazari bisa ningali ilahi ta'ala ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala kama hadis muslimin kok ing dalam hadis muslim wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah wala yarhaqulan ora mekenani yaksa tegese ora mekenani wujuhahum ing wajah-wajahe alladzina ahsanu apa qatarun apa kehitam-hitaman sawadun tegese kehitam-hitaman wala zillatun lan ora kesusahan ka'abatun tegese kesusahan. Ulai kau temu kono kabeh ashabul jannati ku pira-pira penduduk swarga rum kang te ulai kabeh ing jannah khaliduna iku langgeng kabeh. Waladina te wong akeh atkun ala liladina ahsanu waliladina tikse kedhe wong akeh kasabu kang nglakoni sapa ladina asaiati ing pira-pira ngamal elek. Amilu tikse nglakoni sapa akeh asyirka ing kemusyrikan.
Jaza usayatin untuk piwales elek bimis dia kelawan sepadane saya. Wataroha puhum zillah. Lan mekenani ing mengagapo jilatun kehinaan. Malagum minawo min asim. Ora ana iku dewa ngakeh minawo sing Allah mi asim ing wong dat sing lindungi. Mani entek dat sing lindungi. Kaan nama ukhsiyat wujuhuhum qita'am minal laili mutlaq. Kaya sedunge den enggokno ul bisa tegese den enggokno apa wujuh majawa wong akeh. Qita'an ing pira-pira potongan sifat qita' jam'u qitatin wa iskaniha qit'an sebagian kira mboten qita'an tapi qit'an. Ejutan tegese bagian nalai sing wektu bengi musliman ingkang meteng. Utahe kau temu kono-kono kabeh ashabun nariku pira-pira penduduk neraka. Hum teulai kabeh ing dalam nariku khaliduna iku langgeng kabeh. Nah iki balik teng keterangan Paul. Kalau sampean mikir manusia itu fisik renta tua mati. Ketika dikatakan manusia nanti abadi di surga, orang juga nyoal lagi. Manusia itu fisik renta dan setiap yang fisik pasti hancur. Ketika Quran cerita bahwa orang di surga itu abadi di soal meneh. Bagaimana ada sesuatu yang materi bisa nopo? Bisa nopo? Ada. Agama itu tidak pernah bilang bahwa ada manusia abadi. Orang ngomongin rokok abadi ini suarga abadi. Sing mari abadi Allah menghendaki mereka niku abadi. Ya sudah begitu saja. Yang disoal oleh pakar-pakar kan manusia itu kan dari materi. Masa materi bisa abadi? Kalau materi tidak akan bisa abadi. Yang abadi itu kehendak Allah. Allah menghendaki ahli surga nanti ada. Makanya saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa, Gus, katanya orang di surga itu abadi. Kenapa ada ayat khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sa'a rabbuk? Bahwa orang di surga abadi itu illa ma sa'a rabbuk, kecuali abadinya itu di-cancel oleh Tuhan, dibatalkan karena Allah menghendaki lain. Berarti di surga bisa diusir. Dia ngatain, ya ora kowe iso diusir. Kau pengiran keton, silbok rotu warga jadi pengiran keton. Maksudnya ayat itu begini loh, manusia secara bahannya, secara materinya itu jelas potensinya itu rusak, tidak punya keabadian. Cek itu sing rokok, cek sing suar, sing marai abadi itu karena Allah menghendaki penduduk surga ya abadi, penduduk neraka ya apa? Sebab itu mulai, pokoknya kalau ngaji berapa, kalau nganti mati berapa. Kalau mantep ahli swarga, pokoknya kalau rapati soleh lah, kalau mesti swarga. Kalau bagian kampanye, kalau valid itu jatuh apa? Valid. Uang cara berpikir uang mesti goblok. Misalnya ini nasi segor terus. Mesti uang ini mati. Wah, nasi ini basi, paling telung dina wis basi. Lah iki akeh, batu mulia. Darani wae kira iso bosok wong akeh. Dulu awam sing guyu ngakak, menurut saya bentuk. Nah aku niat gawe nasi, akhirnya tak desain mambu, nek gawe akeh tak desain gak. Pak, berarti cara Allah ora ono masalah. Bedane sego iku mambu, nak telung dino gaji. Nak bedane akeh telung dino gak mambu. Lho ora ilmu ngono iku darani pinter. To bentuk, paham ya? Lah apa mesti guyu? Berhubung aku menghendaki gak basi, tak gawe akeh. Lah kita menghendaki basi tak gawe kan. Lah apa kok lah jenengan saged ndamel sego dadi akeh ya gampang akeh iki sego iki ijazah apa dadi wong akeh terserah pengen. Lah saiki tak sego nasi diakeh ya basi akeh disegakno ya tidak apa. Gampang to nek cara pengiran sing gawe. Artinya begini lho. Akeh bertahan lama, batu mulia. Kados mutiara bertahan lama. Itu bukan karena mutiara yang bertahan lama. Kehendak Allah yang menyertai mutiara. Yang didesain bertahan ratusan tahun. Itu yang menyertainya. Sekali penyertaan kehendak Allah itu hilang. Jadi luluh. Misalnya kena panas yang sekian derajat. Dia akan luluh karena kehendak keabadiannya sudah hilang. Paham ya? Nasi gengoten. Nasi itu pasti basi 3 hari. Dalam malaikat siap jadi kulkas. Ratusan tahun saya juga ini kutub irama rumah di kolkater. Lalu cara berpikir Tuhan. Kenapa ada sesuatu yang dikutub tidak pernah basi? Because didesain. Lah menurut apa roy? Nak nasi ku mampu, nak batu mulia tidak. Dia lupa. Kenapa?
batu mulia menjadi batu mulia? Kenapa yang nasi jadi nasi? Dia pasti tidak bisa jawab. Mulai Allah itu begitu bangga zat sing bersifat kholaqah. Ujung-ujungnya sing gawe tetep aku. Manusa mau iso omong, paham ya? Manusa mau iso apa? Mulane ning gone asal usule Nabi Adam digawe Adam. Kowe tak gawe luwih pinter timbang malaikat, tapi aja sombong teman-teman. Lah kan napa? Mergo kowe sak pinter-pintermu iso darani, nek iku akeh, iku sego, iku mangkok, iku jaran, iku sapi ya ngono to. Pintere manusa kok ora jenenge kewan, jenenge alam raya ini. Wa alama adamal. Wong darani pinter jebule glesek kok ngono-ngono to. Jadi nek iku jenenge sapi, iku jenenge wedhus, iku jenenge pitik. Lho niku ilmu kelas tinggi. Maksudnya kelas tinggi nyeten, manusa mau roh, pitik ku cilik, nek wedhus rada gede, nek sapi gede. Ngoten to. Tapi dia ora tau iso mikir kena apa nak sapi gede, nak pitik cilik, dan sampean wong pakar profesor lah takoki. Kalau Anda memang betul pakar, cek ulama, cek profesor, kenapa ayam itu kecil, sapi itu gede? Mesti ra iso mikir. Paham? Ujung-ujungnya mergo tinggal urip ngarepno gawe sapi gede gawe pitik. Ya ngono to. Lah menurut pintere juga kok ngono to. Jadi paling pinter aja mentok kok ngono to. Paham ya? Lah kowe ora tau ngalim, ora tau paham ini al-Khaliq dan yang menciptakan ora ana hawane blas. Paling banter jadi kepentingan iso gawe aku suka Gusti. Nek iso gawe suka kenapa gawe kula melarat ya iku bab hukum ala anfusikum mata al hayatin ya pangeran mbok kerdilno demi kepentingan dhewe. Nah jenengan kuwasa ala kulisein mbok kula paringi suka, paringi duwe. Mungkin ana butuh duwe mbok warai seneng napa? Dene duwe lah kowe, mungkin mbok elok-elok apa. Pak, utak kan, tapi pangeran kan niku ngendikan dari wong sing donga mesti disembadane, tapi sing ra model ngono. Iku ora donga marahi pangeran, ngelok-ngelokno pangeran. Donga ben ngelok-ngelokno pangeran beda. Donga iku tawadhu, ape demi kepentingan agama itu. Ora ngono jenenge ngelok-ngelokno pangeran, melibatkan tuh pangeran sampean utang, jadi melibatno penyaur napa? Paham gitu. Pangeran nama di kasus Bank Senturi saya gitu istighosah ben selamat. Orang kalau utang kalau nilai kon malam-malam nyelamat. Ndak bisa. Kalau baleni Malaysia. Nabi Adam itu tenggene dialek mbek malaikat. Nabi Adam darane pinter. Pintere Nabi Adam ora karena bisa merekayasa genetik utawa ndak. Ora jenenge perkara ngono to. Mergo mentoke ilmune manungsa, iku roh nak sapi iku luwih gedhe timbang kambing. Kambing luwih gedhe timbang ayam. Ya ngono to. Mbok takoki ra, kenapa sapi itu lebih besar ketimbang kambing? Ya ra iso, mesti ra iso. Mana ana guyonan wong tak tau disen lagi guyonan. Manungsa tetep iso jawab, kena apa lombok iku pedes nak gula iku manis. Paling penting iso jawab nak diwale iku lomboke jenenge gula, gulane jenenge jenenge apa? Cabe. Yo saiki temen iso ndak? Mok roh jenenge tok, nak sing manis iku gula, nak sing pedes jenenge cabe. Lho ora ngono, kok ngaku pinter ku dalane kok. Paham ya? Mulane Allah tetep nyifati manusa wa kanal insan zaluman apa? Jaulah. Wis golem duwe entuk napa? Wis duwe napa? Saiki kok nyokal. Menakar keabadian surga dan neraka. Mergo bagaimana mungkin sebuah materi kok bersifat abadi padahal materi mesti nisbi napa mesti relatif sesuatu yang relatif tidak akan abadi semua materi di luar Allah itu pasti tidak abadi sing abadi itu kehendak Tuhan selagi Tuhan itu menghendaki abadi ya abadi berarti ahli surga itu abadi bukan karena ahli surga punya ketahanan abadi tapi Allah menghendaki mereka itu kali akik nih, batu mulia. Batu mulia zaman Nabi Adam, misalnya akik Nabi Sulaiman. Kabar-kabarnya saya ini, jono kiai nyimpen akik. Wah berarti beratus-ratus tahun abadi. Karena Allah, kehendak Allah masih menghendaki itu, nopo. Cara gak dikehendaki abadi, rasa digawe akik, digawe sego, cepet mambu, dan digawe pisang, cepet nopo. Manusia gak bisa menjelaskan kenapa pisang itu cepat basi, kalau batu enggak, kalau akik enggak. Tak kau nak jaga beda, karuan pisang ya berarti nak akeh yo. Ujung-ujungnya jawab, karena di pisang itu ada unsur-unsur begini yang menjadikan dia cepat basi. Sementara batu di unsur begini-begini yang menjadikan dia tidak basi.
Lah unsur-unsur itu ya sudah ada, yang menciptakan juga Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pisang itu basi, maka ada unsur-unsur yang bisa menjadikan pisang basi. Sementara baju mulia didesain dari unsur-unsur yang tidak bisa nopo. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa nopo anfusin. Semua desain penciptaan, semua kendalinya di tangan Allah. Yang disebut apa lagu maqalidus samawati nopo wal ardi. Biadihi malakutu kulli nopo. Tapi orang ini lupa kalau semua kendali masih di tangan Allah itu lupa. Wong roe nganggo pemikirane dhewe. Akhirnya macam-macam. Wong wis dadi lemah, wis tangi kok kubur digugah. Paham ya? Ono keabadian surga neraka ya apa digugah. Masalah rezeki ditulis Allah digugah, jare nak kawin ciri mari kiri. Kaya sing tercatat kudu sugih. Saraku sing tercatat ya oke. Malah dilok-elok nang kawin ciri memperparah kemiskinan. Aku wong sing kelar kawin dadi demenan juga malah kelar mangan. Malah jadi bojo resmi tapi kuwire kere tenan. Paham ya? Orang lupa bahwa dalam masalah rezeki tetap sepakame Quran ya syukurisqa lima jasa napa? Wae. Tetap terdiri sugih utawa melarat krana lima jasa karena kehendak Allah. Orang kan bisa berdalih, tapi saya karena canggih, karena saya pakar ekonomi, saya mimpin perusahaan, saya jadi kaya. Mungkin nak manusia ngandel, tapi pengenan ngandel. Nah, pengenan kan ngandel sepuluh. Kue cerdas tinggal ya aku. Kue juga di sapi limo tinggal sapi ya. Kue darah juga berdua sapi limo. Dia gusti. Nah iya, sehingga urip aku. Sekali aku karma ini tak pateni terus mati kere. Mulanya beberapa masuk bahasa manusia di depan Tuhan mesti keliru. Orang mungkin keliru, mesti dong. Mulanya pengeran yang ngutus, tapi lima orang ada wong sitok. Kudu langsung nurut, kan nurut keliru tenan. Kira-kira pengeran tiga istilah sapi, padahal sapi ini pengeran. Kue tukang ngone. Paham ya? Jadi kalau ingatkan berkali-kali, keabadian ahli surga ini juga masih terkait sama masih Allah. Jadi yang abadi bukan karena fisik ahli surga punya watak atau punya karakter keabadian, boh. Sing abadi namun Allah Subhanahu. Kalau sering ditakoi ngoten. Gus katanya yang abadi hanya Allah. Kenapa ahli surga itu abadi? Katanya yang abadi hanya Allah. Yang abadi kan hanya Allah. Kenapa ahli surga juga apa? Abadi. Kalau jawab, yang abadi itu bukan ahli surga atas nama mereka sebagai manusia, tapi karena kehendak Allah yang abadi. Allah menghendaki ahli surga abadi. Paham ya, terus? Bersama dengan salah paham ya. Kalau manusia itu pasti fana, kuluman alaiha apa? Fana. Manusia itu pasti rusak. Kenapa ahli surga abadi? Karena kehendak. Berarti yang abadi mengawal keabadian ahli surga adalah kehendak. Nah, lewat penjelasan ini secara iskal. Keiskalan harusnya sudah hilang. Makanya di surat nomor 17 sampai 12 itu semua khalidina fiha diistisnai nama illa ma syaa rabbuk. Keabadian ahli surga yang bergantung ma syaa rabbuk. Keabadian ahli neraka juga bergantung illa ma syaa rabbuk. Jadi istisna mriki itu memperjelas bahwa keabadian ahli surga dan neraka bukan karena mereka bersifat abadi kayak Allah, tapi Allah punya kehendak mereka didesain abadi. Berarti yang abadi masih satu Allah. Kehendak apa? Karena ahli surga mesti fana, jenis makhluk. Jenis apa? Makhluk. Bersama nggak salah paham antara keharusan bertauhid bahwa yang abadi hanya Allah dan keharusan iman dengan Al-Quran yang mengatakan ahli surga abadi. Kami jadi abadi ahli surga itu bukan karena materi mereka, tapi karena kehendak Allah. Berdosakan. Ulai ka ashabun nari fiha khalidun. Wasuran ini ngasira yaum mahsyur dinane diring sapa ingsun gum ing al-khalqu ayil khalqa jami'an halis kabehane. Semana kulo mengko nuli ngucap sapa ingsun lilladzina maring akeh asrafu kang lakoni syirik sapa ladina. Ingsun ngucap asrafu makanakum antum wasyuraka hukum. Makanakum netepono sira ing tempat sira kabeh musibah dinasabna pemakanakum bi ilzamu lan ilzamu. Muqaddaron kang den kira krana ilzamu makanakum antum yusira kabeh takir sudid domir al mustatir fi al muqaddar li utafa saka den atokno alihi ngatasé dawuh
asroku itu miri asroku apa wasyroka hukum pira-pira mitra sira kabeh asnamu tikse pira-pira berhala fase yang namung komisa sapa ingsun majasna tikse misa sapa ingsun benagum antarane wong akeh wa benal mukminin kama fi ayati wamta zil yauma ayyuhal mujrimun wa qala lan ucap lagu maring kufar sapa syuraka pira-pira mitrane kufar ma kuntum iya ana ta'budun ma kuntum murano sira kabeh iya ana ingsun tak buduna nyembah sira kabeh tema iku nafiatun nabi wa kutimalan tim sira apa al-maqul maqulil fasilati krana fasilah krana pemisah wa ka billah Fakafa mengkonyo kupi sapa billah ya Allah apane saitan kesaksiane benara antarane kita benakum antarane sira kabeh in dunia kelakuan khofafatun inna fi satamne kita kuna ana sapa kita an ibadatina sang an ibadatikum sanging nyembah sira kabeh la kok dina kene lali kabeh gunalika ning kono-kono panggonan dhewe kali yo maning dinane kiamat tablu dadi iso maca sapa kulo nafsin minal bala fikraten bita ini minat tilawah iso maca iso membaca sapa kulo nafsin saben-saben awak-awakan mak ing apa wae aslafat kang wis tau nglakoni sapa kulo nafsin. Saat itu orang bisa menyaksikan apa yang pernah mereka lakukan. Ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qaddama tegese wis dhisikno apa nafsu al amal ing amal. Waruddu lan den balekno sapa ngake ila wa maring Allah. Maulahu yaiku bendarane wong akeh, majikane wong akeh. Allah sapa al haqiqat sing abadi. Aisa bi titik zat sing tetap ada ini ingkang abadi. Wa dolalan dadi ilang hobat iki dadi ilang anjing sing ngake apa perkara kang ana sapa ngake ya taruna gawe-gawe sapa ngake aling ade Allah minas suraka sing pira-pira trawalan kul